Baik, perkenalkan nama saya Ferniko Koi dengan NIM 222611062 dari kelas B6. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Nah, di sini saya akan membahas satu judul, yaitu Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Motor Bekas menggunakan metode weighted product dan metode Mora. Nah, latar belakang yang saya ambil adalah banyak orang yang memilih motor bekas karena harganya lebih terjangkau, namun memilih yang terbaik tidak mudah. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti harga, kondisi motornya, tahun keluaran, dan lainnya. Nah, untuk itu dibutuhkan sistem penunjang keputusan yang bisa membantu memilih motor bekas yang terbaik secara objektif. Nah, metode weighted product dan Mora digunakan karena mampu mengolah banyak kriteria dan memberikan hasil peringkat terbaik. Nah, rumus masalah yang saya ambil adalah bagaimana merancang sistem penunjang keputusan untuk pemilihan motor bekas berdasarkan kriteria tertentu, dan bagaimana penerapan metode weighted product dan Mora dalam menentukan motor bekas terbaik. Nah, tujuan yang saya dapat adalah untuk merancang sistem penunjang keputusan untuk pemilihan motor bekas berdasarkan kriteria tertentu, dan yang kedua untuk menerapkan metode weighted product dan metode Mora dalam menentukan motor bekas terbaik. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke proses perhitungan manual di Excel, data Mora dan metode Mora dan metode weighted product. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu alternatif dan kriterianya. Nah, di sini saya menggunakan 10 alternatif dan 10 kriteria. Nah, di kriteria harga itu dia tipenya COTS, untuk tahun kendaraan dia tipenya benefit, untuk kondisi mesin dia tipenya benefit, konsumsi BBM dia benefit, dan kelengkapan surat dia benefit juga. Dan untuk bobotnya harga dia 0,2, tahun kendaraan 0,15, kondisi mesin 0,3, konsumsi BBM 0,2, kelengkapan surat 0,15. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara perhitungan menggunakan metode WP atau weighted product. Nah, di metode weighted product, sebelum kita pertama kita harus menormalisasikan dulu bobotnya. Caranya hitung dulu jumlah bobotnya. Nah, jumlahnya adalah 1. Nah, selanjutnya setelah kita jumlah, kita tinggal menghitung, kita tinggal normalisasikan bobotnya dengan cara nilai asli dari bobot kita bagi dengan hasil penjumlahannya. Nah, ini adalah nilai bobot ternormalisasinya. Nah, perlu diketahui kalau nilai bobot ternormalisasinya itu harus berjumlah 1, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari 1. Nah, setelah kita dapat nilai bobot ternormalisasinya, selanjutnya kita menghitung nilai vektor S-nya. Nah, cara menghitung nilai vektor S-nya ini dengan cara kita lihat dulu tipe dari kriterianya. Jika dia bernilai COTS, maka nilai aslinya itu kita bagi dulu dengan 1, baru kita kuadratkan dengan bobot ternormalisasinya. Tapi jika dia tipenya benefit, kita langsung menggunakan nilainya, dan lalu kita kuadratkan dengan nilai bobotnya.
kita kalikan setiap hasil dari kuadratnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tinggal klik kursor di sini, dia terhitung semua. Nah, selanjutnya kita jumlah atau kita total semua nilai dari vektor S-nya. Nah, kemudian cara mencari nilai vektor V itu, nilai bobot hasil dari setiap vektor S kita bagi dengan nilai dan kita bagi dengan total vektor S-nya. Nah, di sini kita sudah dapat nilai vektor dari vektor V-nya. Nah, semakin besar atau semakin tinggi nilai vektor V-nya, maka semakin bagus juga rankingnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung atau kita akan menentukan peringkat dari masing-masing alternatifnya berdasarkan nilai vektor V-nya. Nah, di sini kita sudah dapat rankingnya. Nah, bisa kita lihat kalau alternatif yang terbaik adalah alternatif A4. Nah, dia mendapat peringkat 1 dengan nilai vektor V 0,12534 dan seterusnya. Nah, dan nilai yang dan ranking yang paling terakhir itu adalah vektor adalah alternatif A8 dengan peringkat 10 dan nilai vektor V-nya adalah 0,07469 dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah selesai menghitung perhitungan metode weighted product. Nah, kita juga sudah dapat hasilnya, yang mana peringkat pertamanya sampai yang terakhirnya. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode Mora. Nah, datasetnya juga sama. Nah, perlu diketahui kalau di metode weighted product itu yang dinormalisasikan adalah bobotnya, tapi berbeda dengan metode Mora. Kalau bobotnya di metode Mora kita langsung gunakan, tapi yang kita normalisasikan adalah matriks dari setiap alternatif pada kriterianya. Nah, sebelum kita normalisasikan matriksnya, kita tentukan dulu pembaginya dengan cara setiap nilai pada kriteria itu kita kuadratkan dulu. Nah, kemudian hasil dari setiap kuadratnya itu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan semua hasil kuadratnya itu, kemudian baru kita hitung akarnya. Nah, nilai akarnya itulah yang akan menjadi hasil pembaginya nanti. Nah, ini adalah pembagi untuk K1. Misalnya kita hitung untuk K2, K3, K4, dan K5 dengan cara yang sama. Nah, di sini kita sudah dapat semua nilai pembagian dari K1, K2, sampai K5. Nah, selanjutnya kita tinggal menormalisasikan matriks XIJ-nya dengan cara nilai asli dari matriksnya itu kita bagi dengan nilai pembagian sudah kita dapatkan.
untuk K2, K3 sampai K5 kita hitung dengan cara yang sama juga seperti pada K1. Nah, semua nilai matriks XIJ-nya itu sudah kita normalisasikan. Nah, inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita optimasi atributnya dengan cara nilai dari matriks yang sudah dinormalisasikan kita kali dengan setiap bobotnya. Misalkan K1 kita harus kali dengan nilai bobot di K1 juga. Nah, caranya adalah setelah kita dapatkan optimasi atributnya, selanjutnya kita akan menghitung nilai max dan min-nya. Nah, caranya kita lihat dulu tipenya. Jika dia bertipe max, berarti nilainya kita jumlahkan. Jika dia bertipe min, kita jumlahkan dia dengan min juga. Nah, karena di sini yang bertipe max adalah K1, K2, K3, dan K4, berarti nilai ini kita jumlah semuanya. Nah, caranya kita jumlah. Hasil untuk nilai maxnya itu 0,2627. Tinggal klik 2 kali. Nah, kita sudah menghitung semua nilai max pada semua alternatifnya. Selanjutnya kita menghitung nilai min-nya. Karena di sini nilai min-nya hanya ada satu, yaitu di K1, jadi nilainya kita langsung gunakan. Tapi jangan langsung di copy di sini karena nanti rumusnya keikut tercopy. Kita copy dulu, masukkan di notepad, baru kita paste ke tabel di ini. Nah, karena nilai max dan min yang sudah kita dapatkan, selanjutnya untuk menghitung hasil akhirnya dengan cara nilai max dikurang dengan min. Nah, kita sudah dapatkan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rankingnya. Nah, semakin bagus atau semakin besar nilai DI-nya, maka dengan rankingnya pun semakin bagus juga. Nah, kita sudah dapatkan juga rankingnya. Nah, bisa kita lihat ranking pertama didapatkan juga oleh alternatif A4 dengan nilai YI 0,27669. Nah, untuk ranking paling terendah itu didapat oleh alternatif 8. Nah, dengan skor YI 0,08127. Nah, jadi kita sudah selesai pada perhitungan metode Mora. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan, saya akan melakukan perhitungan menggunakan Python di Google Colab. Nah, ini adalah perhitungan Python untuk metode WP atau WP produk. Nah, di sini kita melakukan import nanti sama pandas. Nah, fungsi dari nanti adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan numerik tingkat tinggi. Nah, untuk fungsi
fungsi pandas adalah untuk analisis dan manipulasi data. Nah, di sini ada direktori data. Di direktori data isinya ada alternatif, harga, tahun kendaraan, kondisi mesin, kondisi BBM, dan kelengkapan surat berdasarkan pada dataset kita tadi. Dan untuk di direktori kriteria, di situ ada nama, jenis, dan bobot sesuai juga pada dataset kita. Nah, selanjutnya pada kode kedua, di sini kita membuat data frame. Nah, data frame-nya itu ya kita buat lagi direktori baru dengan nama DF alternatif dan DF kriteria. Nah, untuk DF alternatif kita ambil datanya dari direktori data tadi yang isinya ada alternatif dan step nilai kriteria. Dan untuk DF kriteria datanya kita ambil dari kriteria di mana ada nama, jenis, dan bobotnya. Nah, saatnya kita akan menghitung bobot ternormalisasi dengan cara kita totalkan dulu bobotnya. Kita totalkan dulu bobotnya dengan menjumlahkan semua nilai bobot yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan normalisasikan bobotnya dengan cara, nilai bobot yang sudah kita normalisasikan, nilai bobot ini kita bagi dengan nilai bobot, nilai kita bagi dengan total bobot. Nah, yang kita jumlahkan tadi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah normalisasikan, kita tinggal tampilkan datanya. Selanjutnya kita menghitung fungsi weighted product. Nah, kita ekstrak ke datanya, terus kita ambil kolom sesuai urutan di direktori DF kriteria, dan kita normalisasikan untuk kriteria codes. Nah, dimana tadi kita sudah jelaskan kalau codes itu kita bagi dulu nilai aslinya dengan nilai asli kriterianya dengan 1. Nah, tapi kalau dia benefit, nilainya langsung kita gunakan. Nah, kemudian kita hitung vektor S-nya dengan cara kuadratkan dengan nilai asli, kita kuadratkan dengan nilai bobot yang ternormalisasi. Kemudian kita hitung nilai vektor V-nya dengan cara kita bagi nilai S-nya dengan total nilai vektor S-nya. Kemudian kita buat data frame hasilnya. Nanti dia akan menampilkan alternatif berdasarkan alternatif, dan untuk skornya itu dia nilai dari vektor V, dan kita urutkan berdasarkan skor tertinggi. Jadi kalau skornya paling tinggi, dan nanti berada di peringkat pertama. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung dan menampilkan hasil dari perhitungan active product. Nah, di mana kemudian kita menambahkan kolom ranking yang akan dimulai dari 1. Terus kita mengatur ulang kolom, kita urutkan dari alternatif, skor, dan ranking. Terus kita tinggal cetak hasilnya. Nah, saya akan mencoba jalankan program Python-nya. Nah, di sini programnya berhasil saya jalankan. Bagaimana caranya kita tahu? Kita harus lihat di sini. Kalau dia sudah centang hijau begini, berarti programnya sudah berhasil dieksekusi. Nah, ini adalah datanya, data alternatif, dan bobotnya sudah ternormalisasi di sini. Nah, ini adalah hasil akhir dari perhitungan metode weighted product. Nah, bisa kita lihat
tadi di Excel dia kan perhitungan manualnya itu peringkat satunya itu ada pada alternatif A4 dan peringkat terakhir ada pada alternatif A8. Nah, jika kita lihat di sini juga sudah sesuai. Peringkat satunya itu ada pada alternatif A4 dan peringkat akhirnya itu ada pada alternatif A8. Selanjutnya kita akan menghitung metode Mora menggunakan Python. Dan sini juga kita akan mengimport pandas dan nanti terus kita di sini ada directory data yang isinya ada alternatif dan nilai kriteria kita, terus di sini ada bobot kriterianya dan jenis kriterianya. Nah, kalau dia false berarti dia cost, dan kalau dia true berarti dia benefit. Nah, selanjutnya kita buat data frame-nya berdasarkan directory data. Terus kita tinggal cetak hasilnya. Kemudian di sini kita akan mulai menghitung. Nah, kita ambil hanya nilai kriteria dan konversi ke float. Nah, terus kita hitung pembagi untuk normalisasi atau akar jumlah kuadrat tiap kolom. Nah, ini yang untuk nilai pembaginya tadi seperti yang saya sudah jelaskan di Excel tadi, dengan cara kita kuadratkan dulu setiap nilai pada kriterianya, kemudian kita jumlah setiap ke kuadratnya, kemudian kita hitung akar dari hasil kuadratnya. Nah, kemudian kita lakukan normalisasi dengan cara nilai X atau nilai di pembaginya itu atau nilai di kriteria di matriks, di nilai asli di matriks X nya itu kita bagi dengan nilai pembagi yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita buat data frame normalisasinya dan kita tampilkan matriks normalisasinya. Selanjutnya kita hitung nilai YI menggunakan metode Mora. Nah, di sini kita ambil nilai tanpa kolom alternatif. Nah, nilai bobotnya itu kita bagi dulu nilai yang ternormalisasi tadi dengan nilai bobotnya. Nah, kemudian kita hitung total benefit dan cost-nya. Nah, kalau benefit kita jumlahkan dengan nilai benefit juga. Jika cost kita jumlahkan juga dengan nilai cost-nya. Nah, kemudian kita hitung nilai YI-nya dengan cara total benefit dan total cost dikurang. Nah, kalau kita sudah dapat di sini tadi, kita langsung kurang saja benefit kurang cost. Kemudian kita akan masukkan hasil YI dan rangking ke data frame asli. Nah, kemudian kita tinggal cetak hasil akhirnya. Saya akan menjalankan programnya. Nah, ini adalah hasil dari programnya yang saya jalankan. Terus yang kedua, nah ini dia sudah normalisasikan matriksnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari metode Mora. Nah, di mana ranking 1 itu ada pada alternatif A4 dan ranking 8 ada pada alternatif A8. Jika kita lihat di perhitungan manual tadi, itu sudah sama. Nah, ini. Nah, jadi perhitungan pada metode Wektit produk dan metode Mora itu sudah selesai. Nah, ini adalah hasil perbandingannya. Bisa kita lihat semuanya sama. Semuanya sama, cuma di metode WP peringkat 1 didapat oleh alternatif A4, dan kita lihat di metode Mora dia juga sama. Ranking 1 ada pada alternatif A4. Nah, ranking kedua ada pada alternatif A7. Di sini juga sama.
alternatif A 7, dan seterusnya sampai alternatif A8. Ini adalah hasil perbandingan dari menggunakan metode WP produk atau WP dan menggunakan metode Mora. Sekian video dari saya dan terima kasih.